Oke, kali ini saya akan bicara tentang Tritunggal, sebuah doktrin yang diakui secara oleh gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, yang kemudian diselewengkan oleh para, boleh dikatakan, apologet Kristen itu sendiri. Sudah melihat di TikTok, di YouTube, di mana-mana bertebaran bermunculan para apologet yang mengklaim membela iman Kristen, tapi faktanya, realitanya kita melihat ada banyak di antara mereka yang belum paham ajaran Kristen secara benar, secara tepat. Lalu kalau mereka tidak paham ajaran yang benar, terutama doktrin-doktrin yang fundamental, lalu bagaimana ceritanya mereka mengajar di medsos? Ini kan suatu hal yang sangat ironis. Jadi kalau mereka mengajarkan sesuatu yang salah, yang bertentangan dengan Alkitab, maka yang dirugikan adalah umat Kristen itu sendiri. Walaupun mereka mengklaim diri sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus, tapi kalau ajarannya salah, ya apakah kita bisa menyebut mereka itu sebagai pengikut Kristus? Kan tidak benar itu. Nah, salah satunya saya dapatkan dari seseorang teman yang mengirimkan video TikTok kepada saya, yaitu mengenai Ibu Agatha ya. Semua kita sudah kenal, Agatha itu seorang juga sangat aktif di dunia apologetika, terutama di TikTok. Dan ada satu videonya yang bicara tentang Tritunggal ketika dia ditanya oleh orang non-Kristen kayaknya itu, lalu dijawab. Mari kita lihat dulu video daripada Agatha berikut ini. Tiga pribadi dalam satu hakikat itu salah. Definisi Tritunggal itu bukan itu. Tritunggal itu adalah satu Allah. Satu Allah, yaitu Bapa yang punya firman dan roh. Jadi nggak ada tuh tiga pribadi. Apaan? Mobil pribadi. Itulah Tritunggal. Satu Allah. Siapa bilang tiga pribadi? Salah itu. Satu Allah, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Tritunggal itu. Nah itu tadi cuplikan daripada video Agatha. Saya hanya mencuplik beberapa bagian saja dan tidak menampilkan keseluruhannya. Nanti saudara nonton di TikTok yang ini ya, ulasan lengkapnya itu seperti apa. Nah, ada beberapa poin yang diulang-ulang oleh Agatha tentang Tritunggal yang akan saya jawab langsung secara to the point sebelum saya menanggapi secara rinci. Pertama, dia mengatakan tiga pribadi itu dari mana asalnya. Jadi dia mengkritik tentang konsep tiga pribadi, tiga person di dalam diri Allah. Dia bilang itu dari mana? Ya tentu saja dari Alkitab. Kita mendasari sebuah istilah itu dari Alkitab, walaupun istilahnya itu tidak ada di dalam kitab suci, tetapi kan konsepnya ada. Maka tiga pribadi itu asalnya dari Alkitab, karena itu ada di dalam Alkitab. Jadi kalau Agatha tanya pribadi itu dari mana, tiga pribadi ya dari Alkitab, kitab suci. Bentar saya akan buktikan. Kedua, dia katakan tiga pribadi dalam satu hakikat itu salah. Itu bukan definisi Tritunggal. Lalu definisinya seperti apa? Kalau itu ada di dalam Alkitab, berarti ketika Anda mengatakan itu definisi yang salah, berarti Anda sedang mempersalahkan Alkitab dalam hal ini. Kalau memang itu definisi salah, definisi yang benar itu seperti apa? Nah, tolong Ibu Agatha berikan definisi yang tepat. Nah, sebentar saya akan jawab definisi dari dia. Lalu yang ketiga, Tritunggal itu adalah satu Allah, yaitu Bapa yang punya firman, mencipta, dan roh kudus. Nafas Allah yang menghidupkan. Ya memang kita juga percaya Tritunggal itu satu Allah. Kita tidak percaya tiga Allah. Tiga pribadi itu tidak sama dengan tiga Allah. Ketika orang-orang Kristen mengatakan ada tiga pribadi Allah, itu tidak sama dengan kita mengatakan ada tiga Allah. Kalau kita mengacu kepada konsep yang demikian, berarti kita bukan Tritunggal lagi. Kita tidak berhak mengklaim diri sebagai Tritunggal, tapi sebagai triteisme. Kita percaya kepada tiga Allah, banyak Allah, politeisme, dan kita tidak setuju dengan itu. Keempat, Agatha mengatakan nggak ada tiga pribadi. Pribadi apa? Mobil pribadi. Nah, ini dia ngejek kepada tiga pribadi ya. Bagi dia itu tiga pribadi tidak ada. Ibarat seperti mobil, ada mobil pribadi, ada motor pribadi, ada jet pribadi, pesawat pribadi, dan sebagainya. Dan dia mengatakan itu tidak ada. Sebentar saya akan buktikan. Lalu yang kelima, dia mendasari pada 1 Korintus 8 ayat 6. Ini teks yang umum yang seringkali digunakan oleh apologet seperti Agatha, Elia Myron, dan sejenisnya itu ya. Bentar saya akan tanggapi. Yang keenam, dia mengatakan Tritunggal itu bukan bicara pribadi, tapi hakikat. Oke, mari kita tanggapi satu persatu ya. Pertama, ketika
Agatha mengatakan ya bahwa pribadi itu tidak ada, dari mana asalnya, tiga pribadi itu definisi yang salah, Tritunggal bukan bicara pribadi dan sebagainya. Nah, pada saat yang sama, Agatha itu sudah melawan jutaan para teolog, termasuk para bapak-bapak gereja, mulai dari abad-abad awal, itu abad yang kedua, abad yang ketiga, keempat, dan seterusnya sampai sekarang. Termasuk teolog-teolog modern juga menyetujui poin tersebut. Jadi waktu Agatha mengatakan dia tidak setuju dengan konsep tiga pribadi, dia sedang melawan para teolog hebat, teolog besar, bapak-bapak gereja. Misalnya, kita mulai dari Tertullianus yang muncul di abad yang ketiga. Tertullianus itu terkenal dengan sebuah pernyataan una substantia tres personae. Jadi ada satu substansi Allah dalam tiga person, dalam tiga pribadi. Ini ada di abad yang ketiga. Memang sebelum abad yang ketiga muncul seorang yang bernama Theophilus dari Antioquia. Dia memang orang yang pertama kali menemukan istilah triad itu, trinitas, tetapi masih belum jelas konsepnya seperti apa. Dan Tertullianus di abad yang ketiga maju selangkah lagi dengan mendefinisikan una substantia tres personae, itu dari bahasa Latin. Nah, setelah kemunculan Tertullianus lalu dilanjutkan oleh misalnya oleh Athanasius di abad yang keempat. Athanasius juga percaya kepada tiga pribadi yang sehakikat. Bahkan dia di dalam kontroversi Arianisme, dia adalah orang yang sangat gigih untuk menentang posisi Yesus yang menurut Arian itu tidak setara dengan Bapa. Menurut Arianisme itu bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa, dan itu dilawan oleh Athanasius secara gilang gemilang. Nah, itu Athanasius abad keempat. Kemudian setelah Athanasius misalnya muncul lagi bapak-bapak Kapadokia, ada Basilius Agung, kemudian double Gregorius ya, Gregorius dari Nisa, Gregorius dari Nazianzus, dan bapak-bapak Kapadokia ini juga menegaskan tentang prinsip tiga pribadi yang sehakikat tersebut. Dan sudah tahu Athanasius ini adalah uskup dari Alexandria, Mesir, dan dia adalah teolog daripada gereja timur, termasuk bapak-bapak Kapadokia juga adalah bagian daripada gereja timur yang berbahasa Yunani. Jadi ada satu keberadaan Allah, usia, dan tiga pribadi, hipostasis. Nah, mereka ini adalah Athanasius dan bapak-bapak Kapadokia adalah orang-orang yang ada di dalam gereja timur. Nah, Agatha ini kan setahu saya dia juga di gereja timur ya, gereja ortodoks. Ataukah dia bahwa gereja timur juga mengakui tiga pribadi yang sehakikat itu? Jadi kalau Agatha mengatakan dia tidak percaya kepada tiga pribadi, dan dia ada di posisi gereja timur, gereja ortodoks, nah dia sedang melawan bapak-bapak gereja dari timur, dari gereja timur. Jadi sudah lihat ya, persis di bagian ini, penolakan Agatha itu terhadap tiga pribadi satu hakikat, dia menentang sejarah. Secara historis, pendapat seperti itu tidak dibenarkan, karena dia menentang, melawan sejarah masa lalu, para bapak gereja yang begitu gigih mempertahankan posisi Tritunggal ini, tiga pribadi sehakikat. Ini yang pertama, jadi Agatha itu melawan sejarah. Lalu yang kedua, Agatha bilang tiga pribadi satu hakikat itu salah. Nah, salahnya itu di mana? Salahnya di mana? Jadi mungkin kita lebih dahulu mulai daripada definisi, apa itu hakikat, apa itu pribadi, sehingga kita bisa menentukan apakah itu salah atau benar. Nah, Agatha tidak masuk di definisi itu. Mungkin dia ada juga masuk sedikit, tapi tidak begitu jelas. Nah, hakikat itu adalah unsur yang mendasar atau sebuah keberadaan, atau esensi, substansi, itu hakikat. Tapi kalau pribadi, itu adalah sebuah eksistensi yang berdistingsi, atau orang-orang teolog timur juga mengatakan sebagai realita konkret. Dan pribadi itu sebuah realita konkret di mana ada tercakup properti-properti tertentu, misalnya bahwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi yang namanya pribadi itu adalah sesuatu yang memiliki pikiran, memiliki perasaan dan kehendak. Nah, ada juga teolog yang
mendefinisikan bahwa hakikat itu adalah apa, sedangkan pribadi itu siapa. Misalnya, saya ini apa? Saya ini adalah manusia. Itu adalah hakikat, bicara tentang hakikat. Tapi kalau ditanya siapa dia, siapa saya adalah seorang yang bernama Albert Termampuk, yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah itu. Dan dalam Allah Tritunggal juga demikian. Kalau kita ditanya apa itu Tritunggal, Tritunggal itu adalah satu hakikat, yaitu Allah. Tritunggal itu Allah di dalam satu hakikat. Tapi kalau dikatakan siapa itu Tritunggal, nah kita harus mendefinisikan lebih spesifik lagi, mengacu kepada 3 pribadi. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kita perlu hati-hati bahwa istilah pribadi itu ketika dikenakan bagi Allah dan bagi manusia itu hal yang berbeda. Kalau manusia, ketika saya pribadi yang pertama, lalu ada pribadi yang kedua yaitu Agatha, kita masing-masing memiliki pribadi yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi kalau itu dikenakan bagi manusia, ini adalah 2 pribadi yang bukan saja berbeda, tapi juga terpisah satu sama lain. Saya ada di kota saya di Sulawesi Tengah, sementara Agatha ada di mana? Dia sekarang kayaknya ada di luar negeri ya, karena dia tidak mungkin ada di dalam Indonesia kalau dia melakukan serangan-serangan yang frontal kepada umat Islam. Nah, orang seperti Agatha, Edis TV, lalu Sofiatul, itu mereka orang sudah di luar ya, di Amerika atau di mana. Nah, Agatha ada di luar negeri, saya ada di Indonesia. Kita adalah 2 pribadi yang terpisah. Ini kalau kita dikenakan bagi manusia. Tapi untuk Allah Tritunggal tidak seperti itu. Ketika kita mengatakan ada 3 pribadi Allah, ketiga pribadi itu tidak terpisah satu sama lain. Mereka saling mendiami satu sama lain. Ini perbedaan antara pribadi yang dikenakan bagi manusia dengan pribadi bagi Allah. Lalu yang ketiga, Agatha mengatakan 3 pribadi itu dari mana asalnya? 3 pribadi dari mana asalnya? Emang ada mobil pribadi? Memang kayak mobil pribadi? Ya dari Alkitab asalnya, Agatha, dari Alkitab. Misalnya, di dalam Yohanes 17:24 dikatakannya Bapa mengasihi anak sebelum dunia dijadikan. Jadi ada Bapa yang mengasihi anak sebelum dunia dijadikan. Ini bicara tentang pre-eksistensi daripada Yesus Kristus. Ternyata sebelum dia ada di dunia, dia itu dikasihi oleh Bapa. Nah, kalau Yesus ini sang firman atau logos itu bukan satu pribadi, lalu Bapa bukan pribadi, bagaimana yang satu itu bisa mengasihi yang lain? Bagaimana Bapa itu mengasihi anak? Itu tidak bisa dilakukan oleh seorang yang bukan pribadi. Kalau Agatha mengatakan Yesus itu adalah firman yang ada di dalam diri Bapa, apakah sesuatu yang ada di dalam diri Bapa itu dikasih oleh Bapa? Allah mengasihi dirinya sendiri kah? Begitukah? Ataukah firman itu mungkin didefinisikan sebagai kata-kata Allah oleh beberapa orang tertentu? Lalu apakah ketika Bapa mengasihi anak, dikatakan dalam Yohanes 17:24, apakah berarti Bapa itu mengasihi kata-katanya sendiri? Kata-kata itu bukan pribadi. Lalu di ayat yang ke-31 dari Yohanes 14, dikatakan anak mengasihi Bapa. Jadi bukan hanya Bapa mengasihi anak, anak juga mengasihi Bapa. Kalau anak itu hanya sekedar firman sesuatu yang ada di dalam diri Allah, itu kan impersonal. Bagaimana cara ceritanya dia bisa mengasihi Bapa? Kan tidak bisa. Hanya sesuatu yang berpribadi, yang berkehendak. Dia berkehendak. Mengasihi itu adalah sebuah kehendak. Itu adalah ciri-ciri pribadi. Roh Kudus juga demikian. Roh Kudus juga itu ada keterkaitan kasih dengan Bapa dan Anak. Misalnya dalam Roma 5 ayat 5, di mana Roh Kudus itu mencurahkan kasih Allah di dalam kita. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah dalam kita, itu menyiratkan adanya kasih di dalam relasi antara Roh Kudus dengan Bapa dan Anak. Dan itu disebut sebagai pribadi. Kalau Agatha mendefinisikan Roh Kudus sebagai nafasnya Allah, dia bilang ya, ketika Roh Kudus mengasihi Bapa dan Anak, apakah nafas Allah ini mengasihi Bapa dan Anak? Kan tidak tepat. Nafas itu bukan pribadi. Tidak bisa mengasihi Bapa dan Anak. Tidak bisa. Kalau Agatha konsisten dengan pendapatnya dia, bahwa firman itu ada di dalam diri Bapa, termasuk Roh Kudus itu ada di dalam diri Bapa, adalah nafas Allah. Berarti itu bukan suatu pribadi, itu adalah sesuatu yang bersifat impersonal.
Berarti sejak masa lampau yang kekal tidak ada kasih di antara ketiganya. Karena ternyata ini si Firman dan si Roh Kudus yang adalah nafas Allah, sesuatu yang impersonal, bukan pribadi. Lalu bagaimana Allah menyatakan kasih? Kepada siapa dia nyatakan kasihnya? Tidak bisa, berarti Tritunggal bubar kalau begitu. Agatha sedang membubarkan Allah Tritunggal. Itu mengenai kasih. Juga mengenai pengutusan. Alkitab menyatakan Bapa itu mengutus anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Kalau anak atau firman itu sekedar firman yang ada di dalam diri Bapa, bagaimana ceritanya Bapa mengutus sesuatu yang ada dalam dirinya keluar? Bisa tidak? Kalau dia bukan suatu pribadi, maka firman itu tidak bisa diutus. Yang bisa diutus, yang mengutus dan yang diutus harus adalah suatu pribadi, maka dia itu bisa diutus. Ketika dalam Injil Yohanes juga dikatakan Bapa dan Yesus itu mengutus Roh Kudus. Kalau Roh Kudus hanya sekedar dikatakan sebagai nafasnya Allah, Bapa, bagaimana ceritanya? Kemudian Bapa itu mengutus nafasnya misalnya, pergi untuk menyatakan keselamatan bagi manusia, melahirbarukan manusia. Jadi dia mengutus nafasnya kah? Dia melahirbarukan Agatha misalnya. Sehingga Agatha bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi Bapa mengutus nafasnya itu. Kan itu mustahil. Nafas itu tidak bisa diutus karena dia bukan pribadi. Maka sekali lagi, kalau Agatha mengatakan firman dan nafas hanya sekedar unsur yang ada di dalam diri Bapa, maka Allah Tritunggal menjadi bubar. Karena ternyata mereka bukan pribadi. Dan sifat kasih yang mestinya dimiliki oleh Allah sejak kekekalan lampau, itu menjadi tidak ada lagi. Allah itu kan Alkitab katakan Allah adalah kasih. Nah kalau firman bukan suatu pribadi, maka dia tidak bisa menyatakan kasihnya kepada yang lain. Dia cuma sendiri aja kalau begitu, cuma tunggal. Bukan Tritunggal, cuma tunggal. Maka Allah itu bukanlah kasih kalau begitu. Sehingga Agatha sedang membuang satu sifat Allah, yaitu kasih. Lalu yang keempat, Agatha bilang Tritunggal bukan bicara pribadi, tapi itu adalah hakikat. Nah, kalau Tritunggal tidak bicara pribadi, lalu bicara apa Agatha? Bicara apa? Itu kan tri, terdiri dari dua suku kata ya, tri dan tunggal. Kalau bagi kami para teolog Trinitarian, tri itu adalah pribadi, yang tunggal hakikatnya. Nah, sekarang, kalau Agatha bilang tidak bicara pribadi, lalu tri itu apa? Yang tiga itu apa? Apanya Allah? Itu yang tidak dijelaskan oleh Agatha, yang mestinya dia jelaskan. Tri itu apa Agatha? Lalu tunggal itu apa? Memang dia dalam videonya di TikTok dia hanya mengatakan hakikat, ada satu hakikat. Ya oke, yang tunggal itu adalah hakikat. Lalu yang tri itu apanya? Kalau Agatha menolak tiga pribadi, ya jangan gunakan istilah tri tunggal, pakai cari istilah yang lain. Jangan pakai Tritunggal, karena Tritunggal itu, definisi Tritunggal yang sudah baku selama ini adalah tiga pribadi yang sehakikat. Nah kalau pribadi itu tidak ada, pribadi itu tidak ada dalam Alkitab, lalu apa istilahnya apa? Tiga apa di sana? Nah Agatha tidak bisa menghindari adanya kejamakan tertentu dalam diri Allah. Misalnya dalam Kejadian 1:26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu ada kata kita, kata benda bentuk jamak. Nah yang jamak itu apa? Memang Agatha mengatakan ada Bapa, Firman, Anak, dan Roh Kudus. Tapi itu apa namanya kalau bukan pribadi, tiga pribadi? Nah itu yang tidak ada dalam Agatha. Dia tidak bisa mendefinisikan pribadi itu seperti apa, Tritunggal itu seperti apa. Lalu yang kelima, nah Agatha menggunakan 1 Korintus 8:6. Ini teks yang sangat umum yang digunakan oleh orang-orang ya, di gereja timur, termasuk Agatha, Elia Myran, dan sebagainya. Mari kita baca ya, 1 Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Pertama, ayat ini kan mengatakan bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Nah, jangan berpikir bahwa hanya ada satu Allah yaitu Bapa, berarti Yesus bukan Allah, Roh Kudus bukan Allah. Nah itu salah. Ayat ini memang ngomong hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa.
Tapi Paulus tidak sedang memaksudkan bahwa yang Allah itu hanya Bapa. Nah, seperti itu, karena di dalam tulisan Paulus yang lain, misalnya dalam Titus 2 ayat 13, Paulus mengatakan Yesus Kristus sebagai Allah yang maha besar dan juru selamat. Jadi Yesus itu adalah Allah juga, bukan hanya Bapa. Lalu di Kisah Rasul pasal 5, Roh Kudus juga dinyatakan sebagai Allah oleh para rasul. Di mana ketika Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus, mereka mengatakan, engkau bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah. Jadi Alkitab, bahkan Rasul Paulus menegaskan bahwa Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Jadi kata-kata namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, itu tidak boleh dia mengerti bahwa kalau begitu Yesus bukan Allah, lalu Roh Kudus bukan Allah. Itu salah. Itu pernyataan yang salah. Juga dikatakan toh, satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Kalau dikatakan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, bukan berarti Bapa itu juga bukan Tuhan, lalu Roh Kudus itu bukan Tuhan. Karena misalnya kalau kita melihat di Matius 11 ayat 25, di sana dikatakan Bapa itu adalah Kurie, Kurios. Dia adalah Tuhan. Berarti bukan hanya Yesus adalah Tuhan, Bapa juga adalah Tuhan. Lalu dalam 2 Korintus 3 ayat 17, Roh Kudus juga dikatakan sebagai Kurios. Dia adalah Tuhan. Jadi, waktu Paulus katakan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, bukan berarti Bapa itu bukan Tuhan, Roh Kudus itu bukan Tuhan. Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah. Tapi mengapa dikatakan hanya ada satu Allah? Kenapa? Karena Allah itu merupakan perwakilan daripada Allah Tritunggal. Kemudian, kenapa dikatakan hanya ada satu Tuhan? Karena Yesus itu mewakili ketuhanan di dalam Tritunggal. Jadi, ketika yang satu mewakili yang lain, tidak berarti yang lain itu bukan Tuhan, bukan Allah. Jadi jawabannya seperti itu. Nah, saya tidak setuju dengan beberapa orang teolog tertentu yang membedakan istilah Allah dengan Tuhan. Memang dari bahasa aslinya itu dua kata yang berbeda. Allah itu dari kata Yunani Theos atau Elohim, lalu Tuhan itu dari kata Yunani Kurios atau Adonai di Ibrani. Memang secara kata, dua kata itu berbeda. Tapi kalau kita melihat di Alkitab, kedua kata itu digunakan secara bergantian. Bisa digunakan bolak-balik menunjuk kepada sesuatu yang sama. Kalau kita melihat teks itu secara teliti, maka satu Allah Bapa, satu Tuhan, yaitu Yesus. Kalau kita melihat penggambaran antara Bapa yang adalah Allah dan Yesus adalah Tuhan, itu digambarkan secara setara di dalam teks itu. Karena di situ dikatakan satu Allah yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Allah itu sumber segala sesuatu toh. Tapi waktu Yesus digambarkan seperti apa? Satu Tuhan saja yaitu Yesus yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Nah, kalau segala sesuatu dijadikan, berarti segala sesuatu itu berasal dari Dia. Manusia itu berasal dari Dia, hewan, tumbuhan, ini semua, pohon-pohon ini semua berasal dari Yesus. Berarti Yesus adalah sumber segala sesuatu juga. Sama seperti Bapa, berarti keduanya setara. Lalu dikatakan Bapa itu untuk Dia kita hidup. Tapi Yesus dikatakan apa? Karena Dia kita hidup. Memang kelihatannya kata-katanya agak berbeda, tapi intinya sama. Kita hidup ada itu karena Bapa, karena Yesus. Jadi keduanya tidak bisa dipisahkan. Maka Paulus justru menggambarkan keduanya, baik Bapa dan Yesus itu secara setara, sama, sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Lalu yang keenam, saya akan memberikan poin penting daripada Tritunggal ya. Tritunggal atau Trinitas ini adalah ajaran yang yang diterima oleh gereja-gereja di seluruh dunia. Misalnya seorang bapak gereja yang bernama Augustinus ya, dia menuliskan poin-poin Trinitas secara ringkas dalam tulisannya. Intinya dia memberikan poin-poin seperti ini. Pertama, Allah itu Esa. Hanya ada satu Allah. Jadi kita tidak mengakui 3 Allah, 4 Allah, 10 Allah, dan seterusnya. Sama seperti Agatha bilang, Allah itu Esa, cuma satu. Ya kita juga setuju, Allah itu Esa. Tapi ada poin yang kedua. Menurut Alkitab Allah bukan hanya Esa, tapi juga di dalam keesaan Allah terdapat kejamakan tertentu. Dan Alkitab mencatat yang jamak itu adalah pribadinya. Berapa pribadi? 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi tidak cukup sampai di situ. Poin yang ketiga harus dilanjutkan. Bahwa ketiganya
Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sehakikat. Ketiganya itu setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada subordinasi di dalam ontologis di antara ketiga pribadi Allah itu. Sehakikat, setara, sederajat, kemudian sama-sama kekal. Bukan seperti Arianisme yang mengatakan yang lebih dulu ada itu Bapa, kemudian setelah Bapa ada, lalu Anak muncul. Jadi Anak ada titik tertentu di mana Anak belum ada, kemudian di titik tertentu dia mulai ada, dan dia posisinya di bawah Bapa. Tidak seperti itu. Ketiga pribadi itu sama-sama kekal. Lalu ketiga pribadi itu saling mendiami, mutual indwelling. Ada keberdiaman mutual di antara Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa mendiami Yesus, Yesus ada di dalam Bapa, dalam Roh Kudus, dan sebaliknya. Dan walaupun ketiganya tidak terpisahkan, ketiganya bisa dibedakan. Bagaimana kita melihat perbedaannya? Misalnya yang satu bisa mengutus yang lain. Berarti ada dua yang berbeda di sana. Ketika Bapa mengutus Anak, kemudian ketika Roh Kudus juga diutus oleh Bapa dan Anak, berarti ketiganya berbeda. Itu ada perbedaan. Walaupun berbeda, ketiganya tidak pernah terpisah. Ada mutual indwelling di antara yang ketiganya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, kita mesti berhati-hati dengan medsos. YouTube, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Ini ada sisi positif, ada negatif. Positifnya, kita bisa tahu segala hal lewat medsos. Tahu berita-berita tentang di luar negeri, termasuk dengan bisa tahu teologi tertentu, kita bisa tahu doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin Kristus. Itu gampang sekali dapat di medsos. Tapi ada sisi negatifnya, kalau kita tidak berhati-hati memilih pengajar yang tepat, maka kita akan bisa jatuh dalam kesalahan. Bukan hanya salah, tapi juga jatuh dalam kesesatan. Sama seperti Agatha, ketika dia ngajar bahwa tiga pribadi itu tidak ada di Alkitab, dia menolak istilah tiga pribadi, lalu dia memunculkan istilah apa? Tiga itu tiga apanya? Padahal Alkitab mencatat ada tiga pribadi. Memang kata pribadi tidak ada dalam Alkitab, tapi seperti saya katakan tadi, konsepnya itu ada dalam Alkitab. Jadi para bapak gereja menciptakan istilah pribadi, hakikat, untuk memudahkan kita memahami konsep tersebut. Jadi jangan berfokus kepada istilah, tapi konsep yang ada di balik istilah itu yang penting. Nah, jadi ketika Agatha bilang tidak ada tiga pribadi di dalam Allah, pribadi itu salah, nggak ada itu. Emang kayak mobil pribadi. Nah, dia sedang mempersalahkan Alkitab kalau begitu. Dia sedang mempersalahkan kitab suci yang mencatat tiga pribadi Allah. Sehingga Agatha ini adalah pengajar sesat. Boleh kita katakan dia sebagai pengajar sesat. Nah, istilah sesat dan salah itu mesti kita bedakan. Kalau hal-hal yang bersifat sekunder, ajaran-ajaran sekunder seperti predestinasi, kedaulatan Allah, persembahan, persepuluhan, dan sebagainya, itu sekunder, nggak boleh kita bilang sesat. Tapi ketika masuk di dalam ranah Tritunggal, itu doktrin primer yang tidak boleh salah. Jadi ketika Agatha mempersalahkan tiga pribadi dalam satu hakikat, maka Agatha sedang melawan Alkitab, melawan ajaran primer, ajaran fundamental dalam iman Kristen. Maka Agatha itu pengajar sesat. Sama juga misalnya dengan Elia Myron, yang sudah beberapa waktu lalu saya tanggapi doktrin Tritunggal. Itu mirip-mirip dengan Agatha ini, Elia Myron ini ya. Kelihatannya mereka satu produk ya, dari gereja tertentu di timur sana. Nah, saya tidak mempersalahkan gereja timur. Justru gereja timur itu menerima tiga pribadi, istilah tiga pribadi, tres personae, tres hipostasis, itu mereka terima. Ya sudah singgung tadi mengenai bapak-bapak gereja di timur seperti Athanasius dari uskup dari Alexandria di Mesir, lalu bapak-bapak Kapadokia, Basilius Agung, Gregorius dari Nisa, Gregorius dari Nazianzus. Mereka adalah para teolog timur, bapak-bapak gereja timur. Mereka mengakui tiga pribadi. Lah kok ini Agatha yang ada di gereja timur, ya kan, gereja ortodoks, tapi tidak mengakui tiga pribadi, itu bagaimana ceritanya itu? Jadi kita mesti hati-hati dengan para pengajar di TikTok ini ya. Jangan sampai kita terjebak dengan kepopuleran seseorang. Mentang-mentang dia terkenal, banyak pengikut, lalu kita ikuti semua ajarannya dia. Ingat baik-baik ya, iman Kristen itu tidak ditentukan oleh popularitas. Iman kekristenan tidak ditentukan seberapa banyak follower dari pengajar itu.
Seberapa banyak pengikutnya? Pengikutnya sudah jutaan, puluhan ribu. Ya, berarti ajarannya benar. Salah, itu tidak benar. Karena iman yang benar itu tidak tergantung kepada popularitas seseorang. Tidak peduli dia mau pendeta siapa ke yang mau ngajar. Tidak ada urusan dengan misalnya pendeta-pendeta top ya. Pendeta Billy Graham, pendeta Reinhard Bonnke, atau di Indonesia ada pendeta Stephen Tong, Gilbert Rumendong. Siapapun dia kalau ngajar salah melawan Alkitab, ya jangan kita gunakan pengajarannya. Kita harus tolak ajarannya itu. Sekalipun mereka pendeta yang terkenal, yang banyak pengikutnya. Pendeta Gilbert Rumendong itu banyak pengikutnya, tapi dia pernah salah dalam mengajar Alkitab. Dan siapapun mereka yang hebat-hebat itu, kalau mereka mengajar salah, mengajar sesat, maka kita harus lebih menerima Alkitab daripada mereka. Nah itu semangat yang dimiliki oleh gereja-gereja Protestan yang terkenal dengan semboyan sola scriptura. Sola scriptura berarti kita menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi. Memang ada otoritas lain, tapi otoritas lain itu di bawah kitab suci. Kalau ini yang lain ini salah, kita harus buang ke tong sampah itu. Kita tetap berpatokan pada kitab suci. Nah itu tanggapan saya terhadap pengajaran daripada Agatha di TikTok tentang Tritunggal. Ternyata dia ngajar yang bukan hanya ngajar salah, tapi juga ngajar sesat. Nah, saudara mesti berhati-hati dengan orang-orang seperti ini ya. Agatha, Elia Myron, dan lain-lain tuh ya. Oke, demikian tanggapan saya.